Mungkin kamu mau dengar cerita tentang kita. Ya, sebelum virus ini menyerang dunia, semua berjalan seperti biasa. Kita masih bisa pergi bersekolah, bertemu guru dan teman-teman. Kita masih bisa mengikuti semua seperti biasa. Bercanda bersama teman, ngelalor bersama, bersepeda bersama, atau sekedar ziarah bersama. Semua masih seperti biasa, penuh canda tawa. Sampai hari itu tiba juga. Presiden Jokowi kasus positif pertama. Dua warga Indonesia yang infeksi virus corona disebut telah melakukan keluarga negara Jepang. Presiden Joko Widodo WNI positif corona Yang membuat semua berubah total. 1 tahun telah berlalu semenjak pasien negara pertama Indonesia yang positif corona diberitakan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, mulai mengambil langkah pencegahan yang lebih luas. Ya, kami tidak lagi pergi ke sekolah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan terkait tahun ajaran baru 2020-2021 di masa pandemi COVID-19 yang akan dimulai pada Juli 2020. Dalam jumpa pers secara daring, Mendikbud Nadiem Makarim menyatakan pembelajaran tatap muka hanya diperbolehkan di zona hijau COVID-19 yang menurut data Kemendikbud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning semuanya. Let me introduce myself. Nama saya Muhammad Tufel Alamin. Saya kelas 11 MIPA 5 dan saya berasal dari Sidoarjo dan sekolah saya di Mandua Kota Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Ristra Eka Maulana, semester 3, Sekolah Perguruan Tinggi dari Uniska atau Universitas Islam Kediri. Asal saya Surabaya. Untuk kesan saya hidup di pesantren itu luar biasa banget ya, karena di pesantren ini kita mendapatkan ilmu yang banyak, guru yang banyak, teman yang banyak, sehingga menghilangkan kebosanan kita. Yang namanya kehidupan ini pasti ada suka dan duka. Jadi, tapi ketika di pesantren ini yang namanya duka tetap dikatakan suka. Karena apa? Setiap hari saya ini mesti mendapatkan motivasi dari teman-teman. Gak tahu itu dari perilaku, perkataan ataupun lainnya. Intinya di pesantren ini banyak sukanya, banyak happy lah, seperti itu. Kemudian lebih efektif mana sih daring dan offline itu? Menurut saya sih lebih efektif offline, dikarenakan apa? Kita bisa tatap muka dengan guru, kita bisa saling belajar dengan teman, apalagi teman kita itu pelajarannya sama. Kalau di pondok kan atau daring itu kita kesulitan, apalagi yang kita andalkan cuman internet. Terus mengenai sekolah, kuliah efektif mana daring atau online? Kalau saya ini sebenarnya kalau di pesantren ini lebih efektif daring, tapi kalau daring ini pemahaman mengenai pemahaman dosen ini sulit, karena ya hanya sekedar voice di WA ataupun Zoom, itu pun sinyalnya sangat biasanya bagus, biasanya jelek gitu. Tapi kalau online ini di pondoknya ini juga agak ngoyol bahasanya. Kalau online pondoknya rada ngoyor, rada abot. Oleh karena itu saya ini lebih suka memilih daring ya, memilih daring. Karena ya itu, meskipun kuliahnya ini jarang angel kena tapi kan setidaknya pondoknya sinter ke alkel lah. Seperti itu. Kemudian suka mana daring atau offline? Suka mana ya? Suka offline kayaknya, karena ketika kita offline kita bisa bertemu dengan temannya banyak, apalagi ada perempuannya. Kalau di pondok kan gimana ya, saya agak nggak semangat, dikarenakan kalau saya di sekolah itu kalau nggak paham bisa tanya temen. Kalau di sini saya nggak bisa tanya, soalnya teman-teman saya itu nggak ada yang mondok di pondok ini. Kemudian menurut
Anda seperti apa mondok di zaman saat ini? Mondok seperti apa di zaman ini? Mondok di zaman ini itu sangat penting. Contohnya, dengan mondok kita bisa menyaring ajaran-ajaran agama Islam yang mana pahamannya itu radikalisme. Banyak sekali organisasi Islam di luar sana itu ajarannya radikal. Saya sudah menemukannya di organisasi Islam di sekolahan saya. Itu ada ajaran-ajaran radikalismenya. Kemudian dengan mondok kita bisa menghindari pergaulan bebas. Tidak bisa dipungkiri lagi ya, di luar sana pergaulan bebas itu sudah banyak sekali. Bahkan teman-teman saya saat di SMP dulu itu sudah terkena pergaulan bebas. Ada yang mohon maaf ya, mendem. Habis itu ada yang pacarannya itu sudah berlebihan banget. Itu sudah banyak saya temui. Kemudian kesan-pesannya untuk yang mondok, semangat ya. Karena mondok itu berat dan dengan semangat kita bisa menghadapinya. Nah, kalau kesan saya ya mengenai mondok di zaman saat ini, sebenarnya mondok di zaman seperti ini sangat perlu. Karena di luar sana ini banyak orang-orang yang mungkin bahkan tidak mengetahui hukum secara pasti, tetapi dia ini berani mengeluarkan fatwa-fatwa. Nah, inilah tugas kita sebagai santri untuk menghadapi masalah tersebut. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Adam. Saya semester 5 dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Tribakti Lirboyo Kediri. Asal saya dari Banyumas, Jawa Tengah. Dan kesan saya hidup di pesantren yakni menyenangkan karena di sini ada banyak teman, juga pokoknya ramai di pesantren. Kemudian untuk efektif mana antara daring dan offline, saya lebih memilih efektif offline karena kita dapat bertemu langsung dengan dosen, jadi materi yang disampaikan itu langsung mengena seperti itu. Lebih efektif mana, suka mana daring atau offline? Yang jelas suka offline karena kita bisa jadi keluar-keluar, jalan-jalan, kemudian juga kita bisa bertemu dengan teman-teman kita secara langsung, terutama teman-teman kita yang perempuan. Menurut Anda sepenting apa mondok di zaman ini? Kalau menurut saya di zaman sekarang ini mondok sangat penting karena ya kita tahu lah pada zaman sekarang itu banyak sekali pengaruh-pengaruh seperti pengaruh media barat dan lain sebagainya, sehingga dengan mondok kita itu bisa belajar ilmu agama dan akhlak kita juga akan semakin baik. Mungkin itu dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.